Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuliana Bedungge, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bolemo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pelaksanaan aksi nyata yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cilamuta tentang penerapan budaya positif. Pada aksi nyata kali ini, saya melakukan pengibasan kepada teman sejawat yang ada di SMP Negeri 1 Cilamuta tentang bagaimana proses penerapan budaya positif yang harus dilakukan di lingkungan sekolah. Apa dan bagaimana budaya positif yang diterapkan di SMP Negeri 1 Cilamuta dan bagaimana proses pengibasan yang saya lakukan? Silakan disimak pada video berikut ini. Berbagi, ya ini kami silakan adalah berbagi. Saya perkenalkan, kita di sini bertiga adalah calon guru penggerak yang akan mengikuti kegiatan BIMTEK kurang lebih 9 bulan untuk sementara ini. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan calon guru penggerak yang saya banggakan, teristimewa teman-teman guru SMP Negeri 1 Cilamuta yang sangat-sangat saya banggakan. Jadi setelah itu oleh guru-guru yang lain yang bisa sebagai calon-calon berikutnya, yang pasti tidak berarti hanya sebagai calon itu yang nantinya ya kalau kita katakan calon kandidat berarti nanti sudah ditetapkan sebagai guru penggerak yang sudah melewati bulan-bulan yang sudah diprogramkan sampai berakhir pada postes ya. Proses
berbagi yang kami ambil untuk kali ini, karena kebetulan kami di sini bertiga dan setiap CGP itu harus diminta untuk bisa mengupload video pengemasannya, maka tadi kami sudah berembuk untuk menyampaikan proses berbagi atau pengemasan ini dengan cara panel. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membawakan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi di sini ini termasuk pada modul 1.4 itu menumbuhkan budaya positif yang ada di lingkungan kelas maupun yang ada di lingkungan sekolah. Nah, menurut Dr. William Glasser, ini seorang psikiater dari Amerika, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, ini kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, atau kebutuhan bertahan hidup lainnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan merasa diterima. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan yang tetap terhubung dengan orang lain seperti berteman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Murid itu memiliki kebutuhan merasa kompeten, jadi terampil diakui, pencapaian dan keterampilannya didengarkan, kemudian bisa membuat dampak dan berpengaruh pada mereka untuk memiliki rasa harga diri. Demikian. Yang kedua, yang harus kita pelajari dan kita pahami dan kita akan terapkan nanti di proses pembelajaran kita di kelas, itu yang berikut adalah 5 posisi kontrol. Apa sebenarnya posisi kontrol? 5 posisi kontrol ini adalah 5 pemikiran yang harus kita akan terapkan jika kita mau melakukan satu tindakan. Posisi pembuat merasa bersalah. Artinya, posisi pembuat merasa bersalah, si siswa ini kita usahakan dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Nah, posisi teman. Nah, posisi teman ini salah satu contoh ya, kita menggunakan sifat yang lebih lembut, kemudian kita menyampaikan bahwa tadi Ibu sudah menjelaskan baik-baik, tapi kamu tidak ayolah bantulah Ibu. Posisi pemantau. Nah, di sini pada posisi pemantau ini kita menerapkan sanksi dan konsekuensi. Ya. Jadi kita memantau apakah sanksi dan konsekuensi yang kita lakukan ini apakah ada efek jerahnya. Adalah manajer. Ya. Nah, pada posisi manajer ini kita akan melakukan suatu tindakan, kita tidak menghukum dia, kita tidak menindaki dia, tetapi kita berusaha untuk dia bisa mencari solusi. Kita akan memberikan pengantar kata-kata yang bisa membuat dia sendiri yang menemukan solusinya. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak boleh mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Jadi mereka tidak nyaman ketika apa yang mereka lakukan itu mereka harus tidak buat. Jadi mereka harus menebus kesalahan, padahal tidak seperti itu yang semestinya dilakukan oleh seorang guru. Jadi restitusi lebih bersifat ini lebih bersifat eksternal. Sementara di restitusi itu diharapkan muncul motivasi-motivasi yang bersifat intrinsik. Kemudian ciri yang berikut, restitusi memperbaiki hubungan. Nah, restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang yang apa dan bagaimana
Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Nah, proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Jadi misalnya mereka berkelahi, itu tidak harus kita salahkan. Menarik sekali pemaparan dari ibu-ibu guru calon guru penggerak ini. Terima kasih. Terkait dengan materi yang diberikan hari ini tentang budaya positif yang dikaitkan dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Iya. Sekilas saya mendengar bahwa pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar itu adalah pendidikan dan pengajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Di mana tadi disampaikan ada 5, saya lupa tadi yang saya tertarik di manajer, dan yang pertama Posisi itu- kontrol. 5 posisi kontrol. Kemudian yang pertama adalah hukuman yang bersifat fisik dan verbal. Kemudian diakhiri oleh Ibu Edris yang di mana kita menangani siswa, diupayakan agar kita tidak menghakimi siswa. Rancangan pembelajaran, dan itu rancangannya sudah dibuat. Bagi dalam kelas itu mungkin ya, kalau saya pribadi mungkin 10 atau 20% yang berjalan itu sudah lumayan luar biasa. Jadi semua yang disampaikan tadi menurut saya sesuatu yang ideal, karena kalau dia begini nantinya anaknya begini, kalau begini anaknya jadi begini gitu kan. Tapi kalau ke prakteknya ya pasti tidak seperti itu.